Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia telah ada. Di kitab Kejadian, Dia anak domba di mezbah Abraham. Dalam Keluaran, Dia anak domba Paskah. Dalam Imamat, Dia imam besar. Dalam Bilangan, Dia tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dalam Ulangan, Dia kota perlindungan kita. Dalam Yosua, Dia kain kirmizi yang diikatkan di jendela rumah Rahab. Dalam Hakim-Hakim, Dia hakim kita. Dalam Rut, Dia sang kerabat dekat yang telah menebus kita. Dalam 1 dan 2 Samuel, Dia nabi yang terpercaya. Dalam Raja-Raja dan Tawarik, Dia raja yang memerintah. Dalam Ezra, Dia ahli kitab yang setia. Dalam Nehemia, Dia yang membangun semua yang telah hancur. Dalam Ester, Dia Mordekai yang duduk dengan setia di gerbang. Dalam Ayub, Dia penebus kita yang hidup selamanya. Dalam Mazmur, Dia gembala yang baik. Aku tidak akan berkekurangan. Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Dia hikmat Elohim. Dalam Kidung Agung, Dia kekasih dan mempelai. Dalam Yesaya, Dia hamba yang menderita. Dalam Yeremia dan Ratapan, Dia nabi yang meratap. Dalam Yehezkiel, Dia manusia dengan 4 rupa yang sangat mulia. Dalam Daniel, Dia manusia keempat dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Dalam Hosea, Dia kekasih yang setia. Dalam Yoel, Dia pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Dalam Amos, Dia pemikul beban. Dalam Obadya, Dia juru selamat yang perkasa. Dalam Yunus, Dia pembawa pesan dari Tuhan untuk diberitakan di seluruh dunia. Dalam Mika, Dia penguasa kita yang datang dari Betlehem. Dalam Nahum, Dia sang pembalas. Dalam Habakuk, Dia penjaga yang selalu berdoa untuk kebangkitan rohani. Dalam Zefanya, Dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Dalam Hagai, Dia yang memulihkan kerajaan. Dalam Zakaria, Dia mata air. Dalam Maleaki, Dia putra dari kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Dalam Matius, Dia Kristus, putra Elohim yang hidup. Dalam Markus, Dia pekerja dengan mujizat. Dalam Lukas, Dia anak manusia. Dalam Yohanes, Dia pintu yang harus dimasuki oleh kita semua. Dalam Kisah Para Rasul, Dia cahaya yang tampak pada Saul pada waktu perjalanan ke Damaskus. Dalam Roma, Dia pembenar kita. Dalam 1 Korintus, Dia kebangkitan kita. Dalam 2 Korintus, Dia pemikul dosa kita. Dalam Galatia, Dia yang telah menebus kita. Dalam Efesus, Dia kekayaan yang tiada terselami. Dalam Filipi, Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Kolose, Dia kepenuhan dari Tuhan yang sebagai kepala. Dalam Tesalonika, Dia Tuhan kita yang akan segera datang. Dalam Timotius, Dia perantara antara Tuhan dan manusia. Dalam Titus, Dia harapan kita. Dalam Filemon, Dia sahabat yang lebih dekat dari saudara. Dalam Ibrani, Dia darah perjanjian baru yang kekal. Dalam Yakobus, Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Petrus, Dia sang pemimpin para gembala. Dalam surat Yohanes, Dia Yesus yang penuh kelembutan kasih. Dalam Yudas, Dia Tuhan kita yang datang dengan 10.000 orang kudus. Dan dalam Wahyu, Gereja Tuhan, angkatlah wajahmu pada Sang Penebusmu.
Dialah Raja segala raja, Tuan segala tuan. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right, carry on. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Halo, Shalom. Apa kabar saudara? Happy Sunday. Sesudah schedule daripada gereja kita, hari ini kita dilayani oleh hambanya, datang dari Amerika, melayani di Indonesia. Saya percaya bahwa isi hati Tuhan untuk kita semua sudah Tuhan taruh di hati beliau, dan beliau akan menyampaikan kepada kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat New Wine Christian Church, please welcome Pastor David Vinings. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini dan sudah beberapa hari ini sudah banyak berfikir dan banyak membaca dan dengar berita tentang virus corona yang sedang berada di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk negara asal saya. Saya berasal dari Amerika Serikat dan sekarang itu dikatakan sudah menjadi pusat virusnya. Saya beberapa hari kemarin membaca sebuah puisi tentang virus ini yang mengatakan kita semua sudah terekspos. Tapi bukan terekspos kepada virusnya, tetapi hati kita terekspos. Sewaktu kita mendengar berita ini dan kita semakin merasa ini nyata dan ini berdampak kepada kehidupan kita, hati kita sebenarnya terekspos. Bagaimana kita meresponi sewaktu kita merasa bahwa ini memang sesuatu yang benar-benar berat? Apakah hati kita mengandalkan keluarga kita, atau kerja kita, atau keuangan, atau hal lain, di mana pikiran kita lari pas waktu kita mendengar itu? Mudah-mudahan ada banyak di antara kita yang mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tetapi walaupun kita semua bisa saja mengandalkan Tuhan di dalam ini, belum tentu kita mengerti alasannya, ini kenapa. Dan itu sebenarnya kalau kita bertanya kenapa, tidak terlalu masalah, asal jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada tujuan di dalam ini. Beberapa minggu terakhir ini saya sudah baru selesai cerita kejadian dengan anak saya, mulai dari kejadian pasal 1 dan baru beberapa hari lalu selesai dengan kejadian pasal 50. Dan pada akhir kejadian ada cerita tentang Yusuf. Yusuf dia dijual oleh saudaranya ke Mesir dan dia menjadi budak di sana. Tetapi setelah beberapa lama di sana dia menjadi nomor 2 di situ, yang di bawah Firaun. Dan banyak hal yang terjadi, khususnya dari saudara dia, adalah sesuatu yang sangat buruk, yang sangat jahat sekali.
Tetapi walaupun itu memang benar, buruk, dan jahat, Allah tetap ada tujuan di dalam itu. Pada akhir Kejadian di pasal 50, ayat 20, itu mengatakan, Yusuf mengatakan kepada abangnya, saudaranya, memang kamu telah mereka-rekaan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekaannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi walaupun mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat sekali, Allah ada tujuan baik di dalam itu. Dan itu benar sampai hari ini. Termasuk soal virus corona ini. Ini jelas sesuatu yang sangat buruk. Dan ini saya merasa ini hanya titik awalnya. Kemungkinan besar beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depannya akan ada dampak luar biasa besar di seluruh dunia gara-gara virus ini. Tetapi kita bisa yakin bahwa Allah ada tujuan di dalam ini. Dan tujuannya adalah baik. Saya kerjasama dengan Yayasan Baptis Indonesia yang dulu mendirikan Rumah Sakit Immanuel. Jadi saya ada hubungan sedikit dengan Rumah Sakit Immanuel. Saya biasanya sekali seminggu saya mengunjungi pasien di situ yang sedang menghadapi banyak macam sakit penyakit dan kesulitan. Seringkali sewaktu saya jumpa dengan pasien, saya mengingatkan mereka bahwa Allah ada tujuan yang baik di dalam segala sesuatu, termasuk sakit penyakit. Kadang-kadang Allah memberikan semacam ujian kepada kita, supaya kita semakin menyadari di mana keyakinan kita. Supaya kita lebih perhatikan hubungan kita dengan yang Maha Kasih. Gampang saja kita menjadi sibuk dengan urusan kegiatan hari-hari dan tidak ada waktu cukup untuk berdoa, baca firman, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kalau saya kunjungi pasien di rumah sakit, saya mengingatkan mereka bahwa kalau lagi dirawat di sini, tetap aja di tempat tidur ini. Tidak mungkin ada janji nanti sore ataupun besok atau tidak ada janji kemana-mana. Ada waktu untuk santai, untuk tenang, untuk lebih fokus kepada yang terutama daripada sibuk dengan hal yang sering membuat kita semua sibuk lah. Jadi itu saya mau menantangi jemaat untuk memakai waktu ini semaksimal mungkin untuk melihat waktu ini sebagai kesempatan untuk menggali firman, menghabiskan banyak waktu dalam doa, saling menguatkan yang lain, dan untuk lebih meneliti hati diri sendiri. Apakah memang benar-benar kita mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu? Apakah kita juga mengerti bahwa Tuhan ada tujuan baik di dalam segala sesuatu, termasuk hal yang tidak baik, seperti virus corona ini? Kiranya ini menjadi membuat iman jemaat semakin kuat, dan supaya jemaat semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati.